Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel kelas 24 jam, channelnya orang-orang gabut, orang-orang cerdas, orang-orang yang ambisius untuk belajar sampai akhir hayat. Wah, akhir hayat kayaknya. Hari ini kita kedatangan tamu dari satu yayasan lah, bisa dikatakan yayasan yang menarik sih untuk dibahas, karena mengambil jurusan jurusan komunikasi. Wah, komunikasi menarik, komunikasi backgroundnya. Bisa diperkenalkan, Mbak, nama lengkap, nama panggilan. Oke. Sebelumnya salam kenal. Salam kenal juga. Kita belum pernah ketemu sebelumnya ya. Belum. Oh iya, belum tahu namaku tuh, Pak. Belum. Namaku tuh Thoyib, jarang pulang. Iya. Bang Thoyib. Oke, yuk. Oke, perkenalkan, nama saya Alfi Inayah, nama lengkap saya itu, dan saya biasa dipanggil, terserah sih. Tapi biasanya orang-orang memanggil saya Nana. Nana. Yo. Mbak Nana. Yes. Just call me Nana. Oke. Semester berapa? Saat ini semester berapa ya? Semester tua ya? Ya gitu deh. Semester hampir akhir sih, semester 8. Iya. Bisa dijelaskan sedikit mengenai backgroundmu di pendidikan? Mulai dari SMP lah, SMP. Saya lahir itu di daerah, di kompleks yang benar-benar kental banget sama Agama. yes, sama Religius. agama, ya bisa dibilang seperti itu. Saya backgroundnya, pendidikannya itu di MI. Ya, enggak deh, saya SD, terus kemudian habis itu baru masuk ke MTS baru MA. MTS-nya tuh. MTS. MTS sama MA sama di PIM. PIM itu perguruan Islam Matalul Falah. Cukup bergengsi juga. Ini beda sesepuh bini sepuh ini. Iya. Temen ya berarti ya? Teman, bisa dikatakan teman, bisa dikatakan apa ya? Apa sih? itu termasuk privasi sih, privasi. Iya. Terus ini menempuh di Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Institut Pesantren Matalul Falah. satu yayasan juga. Ya, lanjut ke jenjangnya cuman ya. Ambil jurusan apa itu, Mbak, di MAFA? Jadi kan udah bilang tuh sampai. Iya, maksudnya kan perlu teman-teman di rumah ini kan perlu tahu langsung lah gitu. Ya, saya ambil jurusan komunikasi penyiaran Islam. Saya anak KPI. Salam komunikasi ya. Komunikasi penyiaran Islam. Yes. Menarik juga sih komunikasi itu. Berarti kan nanti kamu mengamalkan ilmu yang kamu dapatkan bisa astagfirullahaladzim. Ada penampakan apa gimana dari kok sampai kaget itu? Jadi kaget ini gimana ini? Menariknya tuh gini, komunikasi bisa mempermudah dirimu untuk mengamalkan apa yang kamu dapat di institut atau ilmu yang kamu dapat juga kan, komunikasi media. Lebih ke ya, Mbak? Dakwah enggak sih itu termasuk? Iya, kalau di saya biasanya sih emang kalau KPI luar emang dakwah sama kayak fakultas usuluddin gitulah. Cuman kalau di IPMAFA sendiri itu dia fakultasnya masuknya dakwah sama pengembangan masyarakat. Jadi di KPI di IPMAFA itu fokusnya di broadcastingnya. Jadi Broadcasting? ya kayak penyiarannya gitu. Terobosan baru itu. Keren. terus. Ya juga sih, semuanya juga hampir sama sih kayak di broadcasting gitu. Cuman ya mengingat karena berbasis pesantren, jadi terbatas. nggak terbatas sih, emang menurut saya ada ciri khas nyata sendiri gitu.
Untuk konten-kontennya juga kita ya ikut dari konsep dari kampusnya itu tadi. Itu terobosan baru. Mm-mm. Menarik sih. Ya, di Indonesia sendiri tuh baru ada 2 institut pesantren. Kalau nggak salah yang satu di Jawa Timur, yang satu di Jawa Tengah di Mafa itu. Broadcasting di Mafa Institute. Oke. Menarik. Ini mikir gimana ya ini pendapatnya soal pesantren. Teman-teman dia juga ada pesantren gitu. Iya, pesantren tapi nggak ada santri-santrinya ini. Nggak diperlihatkan dari pakaiannya kok, tenang aja. Aku tuh termasuk mahasiswa yang ingin mengekspresikan diriku sendiri. Dan inilah aku. Masa santri harus, nggak selamanya santri itu harus peci, sarung. Aku tuh pengen kayak Gus Miftah, keren. Kalau dari menurut saya nih ya, rata-rata teman saya yang santri, terutama santriwan, itu kalau mereka keluar dari pesantren atau menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi itu pasti mereka bakal berusaha menunjukkan dirinya sendiri. Iya, karena mereka tuh kan sudah terikat terbiasa terkungkung sebelumnya ya kan. Iya. lebih liar gitu. Maksudnya liarnya itu nggak liar yang negatif ya teman-teman. Liarnya itu mengekspresikan dirinya. Teman-temanku tuh lebih ke apa ya? Inilah aku yang sebenarnya walaupun aku gitu kan. covernya begini tuh tapi di sini dan di sini itu kan masih santri, nggak perlu ditunjuk-tunjukkan. Setuju nggak sih? Setuju banget. Oke. Aku juga kayak gitu sebenarnya. Terus apa nih Mbak? Apa sih yang menarik dirimu kok masuk di institut itu dan mengambil jurusan komunikasi penyiaran Islam? Oke. Awalnya jujur karena masih satu yayasan ya, pasti ada apa ya kayak doktrin gitu lah ya. Awalnya sih. Loh itu pasti Mbak, itu pasti karena yayasan pasti itu. Iya, tapi emang itu kenapa sebenarnya yang menarik itu kenapa kok sampai saya di KPI? Iya. Kenapa Mbak di KPI? Karena maklum, orang kaya mana pesawat lewat. Lalu lalang pesawat. Ya lanjut ya. Jadi sebenarnya tuh saya ambil jurusan KPI ini, saya mengincar di bagian broadcastingnya, penyiarannya, sama konten-konten yang ingin disampaikan di medianya. Saya awalnya berangkat itu karena kegelisahan saya melihat kayak tontonan-tontonan di TV, di YouTube itu rata-rata, mohon maaf ini, ya kurang berisi dan hanya mengikuti yang trending aja. Loh Kak, Setuju nggak? Iya, kan mereka juga punya alasan tersendiri untuk itu. Iya, makanya itu kan belum ada. Ya nggak ada sih, cuman ya belum banyak lah ya. Dan karena yang saya tahu ini emang mendasar banget dari saya pribadi ya. Biasanya itu yang paling kelihatan itu dari orang-orang Nyuwun Sewu iki, kayak beraliran kanan untuk yang Islam. Iya, yang menguasai media itu rata-rata bagian itu. Dan kita orang-orang ahlu sunnah wal jamaah itu kurang mengekspos apa ya kayak dawanya kurang diekspos itu. Termasuk apa sih itu? Istilahnya lah. Istilah kayak gini loh, kayak mereka dakwah, kiai-kiai yang berdakwah tadinya sebelum ada Gus Miftah, ada Gus itu. Gus ikulah pokoknya. Iya. Itu kan ada tayangan konten-konten yang mereka tuh sebenarnya udah merajai duluan. Kayak kayak yang beraliran kanan itu udah banyak banget. Bahkan maaf ya, ini televisi juga sebenarnya kayak gitu. Setuju sih Mbak. Nah iya, makanya itu saya berangkat dari sana, terus saya mencoba konsultasi sama guru saya yang memang bisa diajak konsultasi karena masih muda dan beliau juga aktif di bidang dakwah juga. Terus saya disarankan untuk masuk ke sini aja loh, yang bagian dakwah. Terus saya mikir kalau saya dakwah hanya di bagian
dakwah ya biasa gitu ya, maksudnya enggak ya reguler kayak biasanya gitu, ketemu audiens langsung itu kan mereka hanya terbatas sebagian itu. Kalau saya berdakwah lewat media kan bakal banyak orang yang menonton, terbukti seperti sekarang kan ada Gus Miftah, Gus itu kiai-kiai yang sekarang berdakwah di media sosial itu kan udah keren banget. Apa yang kamu dapat dari selama ini kamu menempuh pendidikan di Institut Matholiul Falah? Kok saya gemeterin ya? Iya, banyak sih. Pengalaman-pengalaman yang menurut saya nggak akan pernah saya dapatkan di luar Instansi lain. Yes, itu pasti kayak mereka tetap kita itu tetap jalan di dalam dunia media, tapi tetap beralur pesantren. Ya seperti itu. Karena menurutku sih anu Mbak, apa ya, ada batasan tertentu untuk institut yang seperti itu. Pasti ada kan? Pasti ada. Ini kita mau melanjutkan sesi tadi yang break karena ada adzan. Kita lanjutkan ya. Sampai mana kita tadi Mbak ya? Kok lupa aku. Sampai sini. Sampai Oke. Apa aja yang telah didapat dari studi di Institut Perguruan Matholiul Falah itu tadi ya kan? Jadi yang saya dapat di Institut Pesantren Matholiul Falah itu berbeda karena apa ya, kayak karena tadi konsepnya institutnya itu perguruan tingginya emang pesantren. Jadi mungkin yang saya dapatkan di sana berbeda dari apa yang teman-teman bisa dapatkan di luar kampus. Dan sebenarnya saya sendiri tuh tertarik untuk membuat konten di bagian perfilman. Jadi yang saya dapatkan dari apa yang saya dapatkan di IPMAFA itu dari prodi ini, jujur saja, Oke, boleh. satu mata kuliah itu bisa saya pegang untuk kemanapun saya. Bekal nanti kamu. Iya, untuk menuju tujuan saya. Kalau boleh tahu mata kuliah apa ini ya? Aduh. Aku takut dosennya terus kayak naik terus. Ini suatu apa ya? Kehormatan dan apa patut yang kamu merasa bahagia bangga di sini itu. Apa mata kuliah apa itu? Siapa sih dosennya yang mengambil? Tidak. Enggak apa-apa. Ini sekedar informasi. Iya, enggak apa-apa banget. Siapa tahu kan teman-teman yang lagi kelas 3 pengen ke IPMAFA nanti ini. Kan siapa tahu. Ya, siapa yang tahu. Ya, jadi saya itu dapat kayak pegangan itu dari mata kuliah sinematografi. Yes. Yang diampu oleh Bapak Syifaur Riham. Asik. Mama dosennya muda juga sih. Muda terus. Tahu kenal ya? Pernah kenal. Gitu. Pernah deket juga, tapi nggak sampai jadian. Takutnya baper loh kamu. Tadi kan Mbak Nana bilang ada pegangan sih ya. Itu pegangannya apa sih, Mbak? Jadi tuh dosen saya itu mengatakan bahwa semua yang kamu bikin itu harus melalui konten dulu. Kontennya harus dimatengin dulu. Terus kemudian yang paling menarik dari sebuah konten itu alurnya. Nah, jadi saya tuh membuktikan sendiri pas ketika saya PPL kemarin di Semarang di salah satu stasiun televisi juga. Kita dari general manajernya juga mengakui bahwa kita itu berbeda. Kita emang kita tuh sangat masih kayak awam banget gitu loh. Awam banget emang kan itu terobosan sih. Terobosan baru itu, formula baru. Iya. Apa?
kita tuh awam banget untuk masalah alat-alat, mungkin ya untuk pegang kamera syuting, terus untuk nyeting audio sama apa namanya Visual. iya sama tripodnya itu ya, hal-hal teknis kayak gitu tuh kita masih sambil belajar sambil jalan. Cuman keunggulan kita itu justru di kontennya dan alur yang kita buat. Jadi konten yang kita bikin itu bercerita, berbeda dari biasanya kan di situ tuh ada teman-teman magang dari berbagai kampus juga, dan beliau sangat puas dengan kerja kita pertama kali kita bikin video. Apa itu Mbak videonya? Bisa ditonton nanti di channel Loh, boleh promosi. YouTube-nya Simalima TV Jawa Tengah. Itu menceritakan tentang, enggak sih, karena kita tuh karena baru magang, biasanya kita disuruh untuk bikin konten kayak berita cuma berapa menit gitu ya. Itu soal pariwisata dan itu di Gumuk Rejo. Gumuk Rejo. Oh enggak tahu, enggak pernah ke Semarang ya, kasihan deh. Oh, enggak sih. Belum, itu bisa jadi apa? Rekomendasi buat saya dimasukkan ke list tempat wisata. Iya. Ya emang karena kita pengennya tuh nyari yang tempat pariwisata baru, dan itu tadi kita videonya bercerita dan kita terkonsep meskipun itu hanya 1 hari sebelumnya. Jadi kita tuh 1 hari sebelumnya? Iya, 1 hari sebelumnya kita tuh baru di briefing sama general manager, udah bikin nyari tempatnya, terus nyari persetujuan, udah bikin suratnya juga. Terus habis itu keesokan harinya kita langsung take. Keren. Iya, karena emang kita udah terbiasa digembleng kayak gitu ya. Iya. Jadi malu deh dosennya, ya Allah. Emang gitu sih dia, sukanya begitu. Sifa Uria memang. Ya gimana ya, udah available kok. Salah satu presenter yang digembleng itu sampai sakit. Oh iya. Bisa Oh pernah diceritakan? sakit ya? Enggak sakit sih, cuma ya mungkin efek kurang tidur lah. Karena pulang selalu subuh. Sampai tuh buat cerita itu sampai dibilangin ibuku gini, "Nang, bajumu gak usah nang sisan." Itu 2 minggu Pak, 2 minggu tiap sore sampai pagi sore. Jadi siang nanti aku tidur kalau nggak tidur ya ngapain gitu Mbak. Kayak kelelawar ya. Ya kita itu, nah, kenapa kok channel ini dinamakan kelas 24 jam kan? Itu sih. Berangkatnya di situ berarti ya. Kita tuh lebih produktif ketika malam hari. Iya, serius Mbak, serius. Ngapain aja tuh gemblengannya, bisa diceritakan? Mencurigakan ya kalau malam-malam Kok itu. panjang ini ceritanya. Nanti Gimana ini kok malah lebar sih? ya, ini kan Gimana dong? ini kan Boleh nggak ya? materinya nggak ke situ. Iya, boleh nggak ya? Nanti lah, Gitu ya, nanti lah ya. Iya. Soal rasan-rasan beliau itu gimana? Nanti itu melalui Kelihatannya itu akan jadi sesi tersendiri bagaimana terbentuknya kelas 24 jam ini ya. nantilah Iya. ketika nama kita udah besar mungkin kita akan buat video itu. Oh boleh loh, nanti saya diundang jadi presenternya. Mengharap banget Mbak. Iya. Kalau untuk mewawancarai presenternya ya yang mendirikan kelas 24 jam ini kan terobosan baru lah ya di Di dunia daerah YouTube. sini. Di daerah sini tentunya. Iya. Di YouTube pun baru saat ini satu. Ah masa? Boleh di Udah searching. banyak ya podcastnya. Enggak, maksudnya yang konsepnya, Oh, terus konsepnya. tag-nya, visi misinya. Kita Iya punya sih. visi misi juga. Jangan dibahas dong. Enggak bahas. Hanya panjang. masih sedikit nomor kenapa. Itu baru sedikit banget. Oke lah. Sedikit aja segitu loh. Jangan. Oke, iklannya lanjut pertanyaan. Lanjut. Kamu ini kan santriwati sih. Terus di komunikasi penyiaran Islam, apalagi yang bahasnya itu kan ala-ala pesantren. Pasti kan ada hambatan atau problem yang sedikit menghambat langkahmu untuk maju ini ku sedikit melebar loh ya. Sedikit melebar itu kamu kan santriwati pasti ada batasannya tau. Nah kamu tuh bagaimana cara menanggulanginya atau bagaimana sih cara kerja kamu di dunia
apa ya, broadcast atau dunia komunikasi yang kamu sendiri ada batasannya? Iya, kalau dari saya pribadi sebenarnya ini saya bukan bercerita secara umum santriwati gimana enggak, tapi saya bercerita secara pribadi dari saya sendiri. Tadinya saya tuh masuk KWI itu bohong sama orang tua saya. Kok bohong? Iya. Wah, termasuk jalan yang tidak direstui ridho orang tua ini. Iya, awalnya kayak gitu. Soalnya taunya orang tua saya tuh masuk emang mereka tahu, beliau tuh tahu kalau saya masuk di jurusan dakwah. Cuma nggak taunya kalau Dakwahnya saya itu? masuk ke yang medianya. Nggak apa-apa sih. Terus ketika saya pulang, ditanya, mau sih Dani juga jurusan apa, Dok? KPI, Bu. Marah besar itu. Sempat Karena- dimarahin? Iya, karena menurut orang tua saya yang backgroundnya seperti itu tadi, Tradisional lah. agamis lah ya, agamis ya, tradisional ya begitu masih ada banyak Awam pertentangan ya untuk masalah itu kan masih awam banget. Beliau mengira bahwa media itu hanya berdampak negatif dan apa ya, mereka tuh mengiranya ini tuh bukan dunia yang menjanjikan, bahkan justru ini tuh bakal jadi lubang dosa kamu loh untuk masalah agamis ya. Iya. Iya sih, kalau aku berusaha menjadi orang tua ya juga pasti ya Akan sedikit berpikir seperti itu sedikit kan. loh ya, sedikit. Iya. Dan untuk membuktikannya Tentulah lewat prestasi mungkin. Bukan mungkin, emang harus itu bahwasanya kok kamu tuh bisa membuktikan. membaca. Kamu tuh bisa membuktikan pada orang tuamu untuk ini media tuh nggak selamanya jelek. Ya ada media ya mungkin channel-channel tetangga yang gitu ada, cuma kan nggak selamanya media itu jahat. Enggak. Karena beliau hanya melihat apa yang sekedar mereka lihat. Mereka tidak tahu dunia Media. ya iya yang sebenarnya yang luarnya itu seperti apa. Ada pesan-pesan dari orang tuamu mungkin yang masih kamu ingat? Ya sebenarnya bukan pesannya sih ya yang saya share, tapi apa ya, kayak Syarat. iya. Syarat. Gimana ya Kamu cara? boleh ambil jurusan ini asal kamu gini-gini, mungkin syarat orang tua kan gitu sih, Mbak. Pasti ada sih, hanya saja ya itu apa ya, kayak bersifat pribadi banget sih, dan itu pun saya syaratnya itu justru saya lakukan setengah hati. Dan ya itu gimana ya, kembali lagi deh ke topik. Iya nggak apa-apa. Sebenarnya tuh saya membuktikannya Lewat apa itu? ya lewat prestasi saya. Jadi saya tuh apa ya, mereka hanya mengira bahwa sekolah itu ya tentang soal prestasi, tentang soal nilai, dan Iku emang wong tua banget kuwi. ya untuk mengcover kegeloan ke apa niku jenenge, kekecewaan orang tua saya. Saya mengcover itu dengan nilai-nilai saya. Saya berusaha keras. Saya mungkin bukan anak yang pintar, bukan santriwati yang pintar, tapi saya orang yang Mau berusaha. iya, saya Mau orang yang berpikir, berusaha, mau belajar. bekerja keras, mau belajar. Berarti kamu manusia, Mbak. Bener nggak, Mas? Masa? Saya manusia ternyata. Tahu saya Itu. selama ini. Itu termasuk salah satu syarat bintang tamu di sini. Paling tidak itu mau berpikir, berusaha dan belajar. Iya. Itu 3 syarat itu yang paling utama di channel 24 jam. Iya, dan saya emang kalau menurut teman-teman saya termasuk orang yang ambisius bukan yang pintar. Ambisius itu doktrin dari dosen kamu yang siapa tadi itu loh. Itu kan dia ambisius banget tau. Enggak. Enggak gitu sih. Ya. Oke. Selanjutnya mungkin kamu ini kan sudah mengalami apa ya? Namanya itu warna-warni kehidupan. Warna tapi belum sih, kamu belum mengalami warna warna yang hitam. Kata siapa? Hitam. Hitam. Ini dari cover ini belum yang hitam. Hitam itu kan artinya luas banget, banyak. Hitam yang apa ya, bisa dikatakan apa ya? Pokoknya intinya warna-warni lah. Juru kita ini mulai terserah. Iya, terserah aja dah. Warna-warni. Ah. Pasti kan apa ya? Punya unek-unek. Aku kok urip kene-kene wae.
alure ngene rele iki yo ajek iki ngono lho Mbak. Ya misal kayak gampang santri. Linear banget loh. Linear banget pasti kan ada kritikan mengenai apapun itu unek-unek yang kamu punya tentang pendidikan. Mungkin yang kamu nyam. Kalau saya pribadi itu justru unek-uneknya di bagian sosial sih, bukan di bagian pendidikannya. Kalau pendidikan sih ya saya masih bisa mengcover, insya Allah menurut saya ya. Soalnya saya yang seorang berbackground santri dan saya juga seorang perempuan yang tinggal di Jawa, ya Anda tahu sendirilah. Seorang perempuan Jawa pasti punya batasan-batasannya tersendiri dengan kepribadian saya yang apa ya, yang ambisius, yang pengen Melampaui batasan itu walaupun hanya sedikit. Iya makanya itu saya kadang itu sampai apa nanti yang saya dapatkan ini setimpal gitu loh sama kerja keras saya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai memahami bahwa untuk mencapai tujuan itu penting untuk kita memahami sebuah proses. Proses itu penting juga. Iya, proses inilah yang saya nikmati. Karena untuk menggapai tujuan itu, saya nggak akan pernah nggak akan gampang puas gitu loh. Karena dengan melewati proses yang panjang, dengan melewati proses yang sulit, saya bisa menghargai apa yang telah saya capai. Misalkan karya gitu. Ya. Menghargai karya. Dan dia juga anak sastra loh, diam-diam. Ini Anda juga sastra. Anda lebih sastra daripada saya, jangan seperti Tapi itu. itu sangat menarik sih Mbak, menarik. Ya, semoga saja kamu bisa melewati batasan itu walaupun hanya sedikit. Amin. Bisa membuat karya, mungkin film atau hanya skenario atau apa. Amin, nanti saya bekerja sama dosen saya, insya Allah. Yang ambisius tadi loh. Amin. Itu kritikan ya? Iya, kritikan dong pastinya. Amin. Tapi kritikanmu terlalu baik kok. Kritikan dan harapan. Kan saya anak santri harus baik dong. Image-nya. Sorry. Kritikan sedikit lah, mungkin dari kok aku kuliahku kok gini, mungkin sistem pendidikan di waktu matolek kok gini. Tapi aku yakin kamu juga mindsetmu akan seperti yang ada di lingkunganmu. Sedikit loh ya. Pasti itu terpengaruh sama lingkungan, pasti. Kalau mungkin bahasa santrinya itu khusnudon. Kritikanmu ki khusnudon. Sebenarnya saya ini orang yang suka bersuudzon. Tapi gak apa-apa asal itu apa ya suudzon. Suudzon kan tergantung pembawaanmu sih. Iya, ini pembawaan saya. Tapi sebenarnya saya ini orangnya cenderung orang yang suka bersuudzon sih sama hibah juga sih. Sama orang hibah. Kena komen. Ya kalau dibilang terpengaruh ya pasti terpengaruh. Cuman saya pribadi tuh sebenarnya saya pengen membuktikan bahwa seorang santri itu bisa memiliki karya. Ya meskipun dengan keadaan, dengan background santrinya dia, apalagi dengan keadaan saya yang perempuan. Jadi bagi perempuan-perempuan yang di luar sana yang merasa terbatasi atau kayak terdiskriminasi gitu sama lingkungan atau keadaan, jangan berkecil hati, jangan berusaha hati, dengan bersusah payah, dengan bekerja keras dan dengan pembuktian kalian akan bisa melakukannya. Dengar tuh teman-teman. Ya emang nggak gampang sih, jujur aja. Ya nggak gampang, cuma ya salut sih, kamu juga termasuk wanita yang ya hampir sama dengan Era Kartini. Beda dong. Bedanya kan dia dulu merjuangin kesetaraan. Saya hanya memperjuangkan niat saya dan tujuan saya, itu aja sih. Oke, penutup. Harapanmu kan tadi itu sih. Yang mana? Yang pengen bahasanya apa, masih malu kali aku. Apa? pengen
Pengen apa sih? Pengen apa sih ya lali aku apa? Apa sih di sih? Kesetaraan mau lho, Mbak. Maksudnya Ya ben apa jenenge yang merasa terdiskriminasi kan harapan sama sih. keadaan ya. Harapan dan juga saran sih bagi teman-teman perempuan di luar sana. Diskriminasi. Enggak sih. Masa masih model masih diskriminasi juga. Ya enggak sih, sekarang kan udah kesetaraan gender, cuman ya namanya juga kebudayaan, namanya juga lingkungan. Iya sih. Iya kan, pasti mereka juga punya ideologinya mereka masing-masing toh. Oke lah, kita tutup mau terawih. Terawih. Mungkin satu permintaanku nih dari pembawa acara nih, pas 24 jam. Wah, membawa Iya ada, acara. iya ini akan jadi ciri khas kita. Iya. Satu quotes untuk penutup. Kok tes? Quotes yang punya sendiri loh ya, jangan sebelah ya. Saya bukan orang yang bijak ya. Iya. Tapi dituntut bijak untuk beberapa menit yang akan datang ini. Gimana ya? Aku tak mencoba menelaah satu kata demi kata. Capek juga mendengar satu persatu kata. Gimana ya? Jangan mudah menyerah, Jangan mudah menyerah, nikmati proses nikmati proses. dan hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Salah deh, proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke, sama persis itu sih. Apa? Sama beli sama siapa? Itu kata itu tuh sering aku dengar di Iya. dunia perteateran. Emang Ya enggak? Ya enggak? Jujur, jujur. saya Ayo. Iya. Iya. Ya udah, sekian karena sudah mau Isa, kita tutup kelas ini dengan bacaan alhamdulillah. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.